Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen. Di sini kita sudah masuk ke praktikum 4 dasar pemrograman. Ada 5 kasus yang disediakan. Yang pertama adalah cek error. Ya, di sini ada soal yaitu terdapat n sama dengan input dan n jika n lebih besar dari 12 maka bilangan lebih dari 12. Nah, kita coba untuk kasus yang pertama. Di sini saya sudah melakukan copy paste ya, saya sudah copy paste ya, jadi seperti ini codingnya, tidak ada yang saya ubah. Nah, sekarang kita coba untuk kita jalankan. Saya kira ini akan banyak errornya ya. Python kasus 1. Nah, ini errornya. Untuk if ya, error yang pertama di sini ini adalah kurang titik 2. Lalu ada error lagi enggak yang berikutnya? Pastinya masih ada ya. Yang kedua adalah indentasi. Nah, ini sambil Anda nanti mencoba ya, pasti mencoba, kadang ada yang masih bingung atau bagaimana ya, nanti Anda bisa coba-coba juga. Jadi ini print harus kita kasih tab ya, kita kasih tab atau kasih spasi. Spasi seperti ini juga boleh ya. Kita coba jalankan. Sudah. Nah, sudah tidak error ya, sudah tidak error. Karena apa? Di sini dia sudah minta inputan ya, sudah minta inputan bilangan. Kita coba masukkan 12. Ada error lagi ya. Apa errornya? Errornya karena di sini ada pembandingan n lebih besar dari 12. Padahal input itu adalah sebuah string. Jadi input ini, apapun inputnya, kalau tidak di typecasting ya. Jadi pada slide teori yang sudah dijelaskan ya, ada yang namanya typecasting. By default input ya, perintah input akan membentuk apapun sebagai string, sehingga input ini harus di typecasting ya. Jadi kita tambahkan menjadi integer ya, int dalam kurung input seperti ini ya, int dalam kurung input. Kita coba jalankan 12 kok kosong. Kenapa? Nah, karena 12 tidak lebih besar dari 12. Tapi kita coba input lagi 13. Nah, ini ada error ya, karena tadi saya menambahkan ini petik, jadi ada error. Saya ulangi lagi, tadi kebanyakan petiknya. Nah, 13 bilangan lebih dari 12. Nah, mungkin kalau di kasus 1 mau ditambah inputnya, masukkan bilangan agar lebih bagus ya. Nah, seperti ini. Bisa kita jalankan ulang. Masukkan bilangan 14, bilangan lebih dari 12. Ya, ini untuk kasus yang pertama. Lalu untuk kasus yang kedua. Untuk kasus yang kedua, di sini Mawar merupakan programmer newbie. Dia ingin sekali bisa membuat program di mana inputnya adalah umur, lalu mengoutputkan umur tadi. Ya, nah kita coba ya, kita coba. Nah, untuk kasus yang kedua ini, saya bisa langsung seperti ini ya, umur, input masukkan umur, lalu print umurmu. Ya, kita jalankan. Untuk kasus yang kedua, masukkan umurmu 18. Umurmu 18. Ada masalahkah? Tidak ada masalah. Tapi jika Anda lihat soalnya, penjelasan input bertipe integer. Ya, walaupun tadi tidak error, tetap karena soalnya minta jadi integer, ya ini kamu ubah jadi integer. Nah,
Kalau diubah jadi integer, apakah ngaruh pada printnya? 18. Tidak ada pengaruh pada printnya. Tapi kalau kita print pakai plus, bisa enggak kira-kira? Saya print pakai plus. Nah, ini saya masukkan lagi 18. Hasilnya error. Kalau mau ngeprint pakai plus, di sini ditambah STR. Seperti ini. Jadi kalau mau pakai plus harus pakai STR. 18. Ya. Jadi ini adalah typecasting atau konversi tipe data. Oke, yang berikutnya untuk kasus yang ketiga. Sepertinya ini kasusnya cukup mudah ya untuk Anda buat. Kasus yang ketiga adalah input output name. Ya, sama, tapi inputnya ini berupa string. Saya kira kasus yang ketiga akan jadi lebih mudah lagi. Untuk kasus yang ketiga, cukup seperti ini saja, kelihatannya tidak ada masalah. Ya, kita coba saja. Kita jalankan kasus yang ke A11 2020 10234 misalnya seperti ini ya. Nah, jadi kalau ini tidak ada masalah, tidak ada konversi ya, tidak ada konversi karena name itu bertipe string. Sedangkan input itu bawaannya sudah string. Jadi di sini tidak perlu konversi. Input itu jadi string. Jadi di sini tidak ada konversi apapun. Kita juga bisa ngeprint pakai tanda plus di sini. Tidak seperti yang kasus 2. Kita tinggal jalankan aja. Int A11 2020 2345. Ya, tapi hasilnya ada perbedaan sedikit ya. Yang ini tadi ada spasi, yang ini tidak ada spasi. Ya, karena by default kalau plus dia tidak pakai spasi. Yang pakai spasi itu kalau ada dia pakai koma. Tuh, untuk kasus yang ketiga. Lalu kasus yang keempat. Kasus yang keempat ini adalah untuk menyatakan ya, apakah sebuah bangun itu persegi atau tidak persegi. Ya, persegi itu panjang dan lebarnya sama. Tapi kalau panjang dan lebarnya beda, berarti persegi panjang. Nah, inputnya adalah panjang dan lebar, tipenya float. Ya, panjang dan lebar, tipenya float. Outputnya adalah luas persegi atau persegi panjang. Dan keterangan ini persegi kalau dia persegi. Ya, berarti gimana codingnya? Nah, untuk kasus 4 seperti ini. Saya masukkan input panjang, input lebar. Nah, ini tidak perlu tidak perlu dijelaskan lagi ya, sudah dijelaskan pada kasus 1, 2, dan 3. Berarti di bagian sini kita perlu tambahkan float untuk konversi. Ini juga float untuk konversi. Itu ya. Tapi seandainya ini tidak ditambahkan, ya, mungkin saya kembalikan lagi ya. Ini tidak ditambahkan, ini tetap string berarti. Apakah ini persegi bisa muncul? Kita coba kasus 4. Misalnya panjangnya 15 sama 15. Ini persegi loh. Bisa muncul ini persegi? Ya bisa, karena panjang adalah string, lebar juga string. Kebetulan 15 dan 15 sama, jadi tidak masalah. Ya. Tanda sama dengan 2 ini artinya apa? Membandingkan apakah panjang dan lebar itu sama. Bisa berlaku untuk string, bisa berlaku untuk integer, bisa berlaku untuk float. Nah,
Sekarang saya akan tambahkan lagi di sini, tambahkan dengan float. Ya, belum kita menghitung luasnya. Nah, kita jalankan kasus 4, ini 15, ini 15. Ini persegi juga muncul, jadi masalah ya, seperti yang saya katakan tadi. Lalu karena outputnya diminta adalah luas, berarti kita bisa langsung print luas. Bisa saja kita langsung print ya. Caranya bisa macam-macam ya, kita bisa bikin variabel dulu tapi langsung print juga boleh. Print luas ya sama dengan, nah, kita bisa kasih koma dalam kurung panjang kali lebar. Seperti ini bisa ya. Nah, kita coba jalankan. Masukkan panjang 15, masukkan lebar 15. Hasilnya 225. Ini persegi ya. Tapi kalau kita jalankan 13, 10, luasnya 130, tapi dia tidak muncul ini persegi. Ya, jadi if itu hanya muncul, ini persegi itu hanya muncul jika if-nya memenuhi. Jadi ini kondisinya memenuhi, maka print ini akan dimunculkan. Tapi jika tidak memenuhi, ya di skip, ya dia di skip aja. Oke ya, lalu yang berikutnya untuk kasus yang kelima. Ini karena soalnya cukup panjang, tapi intinya seperti ini. Ya, intinya seperti ini. Kita akan menginputkan panjang dan lebar dari tanah. Ya, panjang dan lebar dari tanah. Lalu kita juga menginputkan kata setuju dan tidak setuju dari Pak Joni dan Pak Sony. Jadi ceritanya Pak Eko itu jual tanah, terus dijual ke Pak Joni. Nah, berikutnya dijual ke Pak Sony, jadi sengketa. Nah, mau dibagi atau tidak? Setuju atau tidak setuju? Jika setuju, maka hasilnya luas tanahnya berapa dibagi rata 2 ya, dibagi 2 rata. Ya, seperti itu. Sedangkan jika tidak setuju, ya hasilnya tidak dibagi. Tapi kalau setuju, hasilnya dibagi 2 rata. Nah, codingnya mungkin bisa seperti ini ya untuk kasus 5 ya. Kita punya, nah ini saya jelaskan dulu codingnya. Karena kita masih diajarkan pakai if, ya di sini saya menjelaskan seluruhnya pakai if. Sebetulnya ada cara yang lebih beda ya, lagi ada cara yang berbeda ya, tapi saya jelaskan dulu menggunakan full semuanya menggunakan if. Untuk panjang, input masukkan panjang, lebar, input masukkan lebar. Terus di sini STS input setuju atau tidak setuju. Untuk 3 line ini kira-kira yang kurang apa? Karena panjang dan lebar mau dihitung, berarti panjang dan lebar diapakan? Dikasih typecasting. Typecastingnya apa? Integer apa float? Integer ya, jadi kita integer bukan, tapi float. Kenapa kok float? Di sini ada contoh outputnya 144,0. Artinya di sini dia ada perkalian float. Nah, di sini kita tambahkan float. Ya, lalu di sini ada float juga. Seperti ini. Ya. Nah, lalu di sini ada STS setuju atau tidak setuju. Jadi jika setuju, panjang dan lebar dikalikan dan panjang kali lebar dibagi 2, hasil pembagiannya 2. Tapi jika tidak setuju, panjang dan lebar dikalikan, panjang dan lebar dikalikan. Ya, jadi ini jika STS setuju, jika memenuhi, maka ini dijalankan. Kalau tidak di skip. Nah, kita coba jalankan.
kasus 5. Masukkan panjangnya di 12, lebarnya 12. Setuju seperti ini. Tapi kalau tidak setuju 12 tidak setuju. Hasilnya 144. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan. Mungkin di sini ada yang sudah paham dengan menggunakan if dan else. Ada ya, mungkin ada di sini yang sudah paham menggunakan if dan else. Apa bedanya? Ya, walaupun di sini belum saya ajarkan pada teori, mungkin ini akan saya bahas karena akan menjadi pertanyaan juga. Kalau di sini saya menggunakan else, ini else ya, STS-nya saya hapus seperti ini. Apa bedanya? Ya, kalau saya jalankan panjang 12 setuju, hasilnya 144 dan 72. Tapi kalau kita tulis masukkan panjang 12 tidak setuju, cuan nulisnya ya, kelamaan nulisnya. Kita tulis TS. Masuk ya. Karena selain tidak setuju atau mungkin kita tulis sembarang 12 kita tulis sembarang. Ntar 44. Karena selain setuju, atau bisa jadi kalau misalnya kita salah ketik 12 setuju tapi punya kepleset jadi i, jadinya. Nah, itu bedanya if dan else. Nah, ada lagi, mungkin di sini ada yang sudah tahu if dan elif. Seperti ini. Elif itu else if. Ya, else if. Nah, kita coba kalau seperti ini gimana? Betul atau salah? Kita coba ya. Barangkali ini juga salah. Apa? Sintaknya. Masukkan panjang. Oh, sintaknya tidak salah. Sudah betul ya. 12. Setuju. Ya. Kita tulis lagi 12 sembarangan muncul apa ya. Nah, kita tulis 12 tidak setuju, muncul ya 144. Artinya, jadi di sini untuk logika soal ini kita bisa menggunakan if dan elif. Nah, Pak, kenapa yang elif bisa hasilnya juga betul? Karena kalau logika else if ya atau elif itu panjangnya else if. Jika if setuju maka dia masuk, tapi jika tidak, dicek lagi tidak setuju atau tidak. Ya. Tapi di sini kita tidak perlu pakai elif, kita pakai if aja sebetulnya sudah cukup. Kenapa? Ya karena di sini pilihannya setuju atau tidak setuju. Ini tidak mungkin masuk ke sini, tidak mungkin masuk ke dua-duanya. Ya, tidak mungkin untuk masuk ke dua if. Beda kalau misalnya STS-nya berupa integer. Ya. Nah, itu nanti jika masih penasaran, kalian bisa pelajari lagi ya. Saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Takutnya nanti teman-teman yang lain juga akan terlalu bingung ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, selamat belajar.